Kasus penyekapan seorang perempuan di Kabupaten Bandung sita perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy meminta Kapolda Jawa Barat segera tangkap pelaku agar korban dapat keadilan dan rasa aman masyarakat tetap terjaga. Kasus penyekapan yang diduga dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap seorang perempuan terus menjadi sorotan publik. Gubernur Deddy Mulyadi menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Menurut Deddy, tindakan perilaku dinilai sangat keji dan tidak bisa ditoleransi. Ia meminta kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat, untuk segera bertindak dan menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan secepatnya. Ya, saya memberikan perhatian serius dan mudah-mudahan saya yakin Pak Kapolda akan bisa dengan cepat menangkap pelakunya. Bertemu dengan keluarganya mungkin Pak Gub? Sebentar. Deddy juga berharap penanganan kasus dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebelumnya perempuan muda yang disekap dan dianiaya selama 3 tahun oleh kekasihnya di Bandung, Jawa Barat mengalami luka parah yang sangat memilukan. Pelaku buron berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Adik korban YTT, perempuan yang disekap dan dianiaya oleh kekasihnya, berlinang air mata saat menceritakan kondisi sang kakak. Melalui sambungan telepon, sang adik juga menceritakan kisah pilu sang kakak ke pengacara Hotman Paris. Terima kasih banyak udah mau membantu keluarga saya. Dengan adanya bantuan hukum gratis, adik korban berharap sang kakak mendapat keadilan. Saya juga adik korban sampai nggak mengenali wajah kakak saya sendiri gitu, saking hancurnya mungkin kepalanya tuh. Terus saya sebagai adik gitu, nggak bisa ngejaga kakak perempuan saya gitu. Merasa gagal saya ngejaga kakak saya yang perempuan itu. Sungguh memilukan, perempuan warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung disekap dan dianiaya oleh kekasihnya. Selama 3 tahun menghilang, keluarga akhirnya menemukan korban dalam kondisi mengenaskan. Tubuh penuh luka dan nyaris kehilangan penglihatannya. Pelaku penganiayaan diduga merupakan kekasih korban. Keluarga pun mengaku kaget lantaran korban berpamitan kerja di Jakarta namun tak ada kabar sejak 3 tahun lalu. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. 2 tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Kejaksaan Negeri menangguhkan penahanan keduanya. Roy Suryo dan Dr. Tifa disambut meriah puluhan pendukungnya di depan kantor Kejari, Jakarta Selatan. Puluhan pendukung yang sebagian kaum ibu berteriak histeris, menyalami dan memeluk kedua tersangka. Keluarga menjamin penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kejaksaan memutuskan tidak menahan kedua tersangka berdasarkan keyakinan bahwa kedua tersangka bersikap kooperatif selama proses penyelidikan, tidak akan melarikan diri serta tidak menghilangkan barang bukti. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryo Pudrojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifausia Tiasuma, ya, yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuriani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rusama, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan, seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa, ya, luar biasa. Ya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya. Dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal tersebut, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdalih penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa atas permintaan kuasa hukum dan keluarganya. Kini keduanya hanya dikenakan wajib lapor. Berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Ade Darmawan mempertanyakan keputusan penangguhan penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Pak Prabowo, Mas Gibran hari ini hukum dipertanyakan, utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik, seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran, kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini. Kubu Roy Suryo CS tuding ada kekuatan tertentu di balik penangkapan Roy dan Tifa Uziatiasuma. Dengan tegas polisi membantahnya. Keributan akibat ijazah Jokowi memasuki babak paling panas. Setelah 8 bulan ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo dan Tifa Uziatiasuma akhirnya ditangkap penyidik. Kegaduhan terjadi. Kubu Roy Suryo menuding ada intervensi politik di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Nama pelapor yang tak lain Joko Widodo bahkan disebut ikut cawe-cawe. Satu pendapat, pengamat politik Yusak Farhan menyebut penangkapan Roy dan Dr. Tifa merupakan strategi politik Jokowi dalam memenangkan pertarungan. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, saya kira ini adalah bagian dari strategi Pak Jokowi. Dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita bisa katakan bahwa pihak Pak Jokowi yang memenangkan pertarungan ini. Polisi menepis semua tudingan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan tidak ada intervensi politik apapun. Kalau intervensi, saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hosnuddin menuding ada tangan Jokowi di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa.
Husnudin bahkan menyebut penangkapan Roy dan Dr. Tifa hanya demi melayani kepentingan Jokowi. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Setelah 8 bulan menjadi tersangka, Roy dan Dr. Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Polisi kemudian melimpahkan kasus keduanya ke Kejari Jakarta Selatan. Tak lama, Kejari mengabulkan penangguhan penahanan keduanya. Tim Liputan Ainus melaporkan.